괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evgenia Marsala dengan NIM1213701. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu 5 pada mata kuliah hidrogeologi tambang mengenai permasalahan air tanah di tambang. Jadi dalam pertambangan itu baik tambang terbuka ataupun tambang bawah tanah itu secara intrinsik berhubungan erat dengan keberadaan air tanah. Maka proses penggalian yang dilakukan untuk mencapai mineral atau bahan tambang lainnya itu akan mengganggu keseimbangan hidrogeologi alami dari suatu wilayah itu sendiri. Akibatnya muncul berbagai permasalahan terkait air tanah yang dapat berdampak terhadap lingkungan dan operasional tambang. Salah satu masalah utamanya itu intrusi air ke dalam tambang. Jadi ketika lapisan tanah dan batuan digali, air tanah yang semula tersimpan dalam pori-pori batuan itu akan mengalir masuk ke dalam area tambang. Nah, hal ini menyebabkan terganggu stabilitas lereng, banjir dalam tambang, dan meningkatkan biaya operasional karena diperlukan sistem pemompaan yang terus-menerus untuk menjaga agar tambang ini tetap kering. Selain itu, kegiatan pertambangan juga dapat menyebabkan penurunan muka air tanah. Pemompaan air yang secara besar-besaran atau terus-menerus dalam tambang akan mengurangi volume air tanah di sekitar air tambang itu sendiri. Nah, penurunan muka air tanah ini dapat berdampak negatif pada sumber air permukaan seperti sungai, danau, serta menyebabkan penurunan kualitas air tanah akibat intrusi air laut pada daerah pesisir. Kemudian permasalahan lainnya yang sering muncul itu ada pencemaran air tanah, di mana limbah tambang yang mengandung berbagai jenis polutan seperti logam berat, asam sulfat, dan senyawa kimia lainnya itu dapat mencemari air tanah. Maka pencemaran ini dapat terjadi melalui proses infiltrasi air hujan yang membawa polutan dari tumpukan limbah tambang ini ke dalam tanah, atau melalui kebocoran dari fasilitas penimbunan limbah, dan air tanah ini akan tercemar dan tidak hanya membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem, tapi juga merusak tanah dan tanaman di sekitarnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya untuk pengelolaan air tanah yang komprehensif. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti kajian hidrogeologi secara detail sebelum mulai operasi pertambangan, merancang sistem pengelolaan air tambang yang efektif, dan membangun fasilitas pengelolaan air limbah, serta melakukan pemantauan kualitas air tanah secara berkala. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pengelolaan air tanah agar tercipta sinergi yang baik antara perusahaan tambang dan juga masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, maka dampak yang ditimbulkan dari pertambangan sendiri terhadap air tanah dapat diminimalisir dan bahkan diubah menjadi peluang. Misalnya air tambang yang telah diolah dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan industri atau domestik sehingga mengurangi konsumsi air bersih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.